rudal-rudal gitu ya, Mbak? Benar, sekarang sedang saling serang. Yang mana negara adidaya itu menyerang, membabi buta, dan dibalas Iran dengan menyerang juga, meloncorkan senjata-senjata yang super canggih yang belum pernah orang tahu. Senjata baru sudah diloncorkan. Berarti juga kalau seperti itu, kalau dilihat dari ini kan terjadi di bulan Ramadan ini ya Mbak ya? Iya. Sebenarnya kalau terjadi di bulan Ramadan ini, apa sih Mbak pesannya ini? Apakah memang ya hanya sebatas semua kejadian yang memang ini terjadi atau memang ada suatu pesan tertentu gitu? Kejadian di bulan suci Ramadan yang seharusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Dibukan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Pak Dibukan Bedek dimanapun berada yang telah mendukung dan mensupport channel Pak Dibukan Bedek, menonton setiap videonya yang ada dari awal hingga akhir, membagikan videonya ke media sosialnya, ke statusnya, ke grup-grupnya, dan juga yang telah memberikan like serta komentar dan doa kepada kami semua. Kami aminkan doa-doa dari subscriber Pak Dibukan Bedek, dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dan doa di kolom komentar dari subscriber Pak Dibukan Bedek. Semoga doa yang sama kembali lagi ke subscriber Pak Dibukan Bedek. Amin amin ya robbal alamin. Semoga subscriber Pak Dibukan Bedek meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga juga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Pak Dibukan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang baru saja maupun yang sudah lama, baik itu sakit ringan maupun yang sudah parah, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total pada penyakitnya, Allah berikan kesabaran dan kekuatan menjalin ujian sakitnya, dan semoga juga Allah mengampuni setiap dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah atau sedang menghadapi suatu ujian, apapun itu ujiannya, apapun itu masalahnya, baik masalah pekerjaan, masalah rezeki, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah keluarga, masalah lingkungan sekitar, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Allah kuatkan batin dan jasmani subscriber dalam menghadapi masalah tersebut, terutama juga apabila ada subscriber Pak Dibukan Bedek yang sekarang ini masih mempunyai hutang ribanya, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nantinya Allah berikan kebutuhan yang cukup atas kebutuhan-kebutuhan subscriber, dan nanti Allah mampukan untuk tidak mengambil hutang ribanya lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu hajat yang segera maupun hajat yang jangka waktu panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajat dari subscriber, dan yang tidak terkabul nanti Allah ganti yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai suami atau belum mempunyai istri, atau dulunya sudah pernah mempunyai suami atau istri tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan
pasangan yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segala Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber, anak-anak yang nantinya sehat jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah Allah karuniakan anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anak yang berbakti berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi keluarga subscriber Padepokan Bedek, semoga Allah senantiasa berikan sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah. Allah buka pintu-pintu rezekinya, Allah hancurkan segala penghalang-penghalang rezekinya. Allah berikan kekuatan lahir maupun batin. Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala bala, musibah, penyakit, ataupun fitnah-fitnah akhir zaman hingga anak keturunannya nanti sampai di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemenin oleh Mas Aji. Gimana kabarnya Mas Aji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas Aji. Bahagia nggak Mas Aji? Insya Allah. Insya Allah bahagia ya. Apa yang membuat bahagia Mas Aji? Alhamdulillah dimampukan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Masya Allah, itu salah satu rezeki ya, salah satu kenikmatan yang belum tentu semua orang merasakan kenikmatan itu ya. Bertemu kembali pada bulan Ramadan, apalagi kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan ini ya Mas ya. Semoga juga subscriber Padepokan Bedek merasakan kebahagiaan, walaupun kebahagiaannya itu bukan sesuatu yang mendapatkan uang atau mendapatkan barang mewah, tetapi dengan hal-hal kecil apa yang kita bisa syukuri bersama ya Mas Haji ya. Semoga Allah memberikan rasa syukur yang cukup pada diri kita dan nanti Allah berikan hadiahnya di kemudian hari ya Mas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini kali ini Mas Haji masih pada situasi yang membuat kita tercengang ini beberapa hari ini ya kan ya. Intensitas perang yang ada di Timur Tengah itu kan sekarang sedang meningkat ya Mas ya. Dan ini menjadi suatu tanda bahwa kenapa hal itu terjadi pada bulan Ramadan atau pada tahun 2006 ini, tepatnya di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Apakah ini suatu pertanda akan nanti terjadinya suatu perang yang dahsyat, perang yang besar ini ya Mas ya. Karena kan apalagi dengan wafatnya seorang pemimpin besar, pemimpin agung ya lah, bangsa Iran, dengan wafatnya beliau itu membuat semua ketegangan itu sekarang meningkat ya. Bahkan setiap hari itu rudal-rudal dan perang-perang antara Iran dan Israel itu ya tidak diindahkan lagi ya kan. Karena ini kan juga melukai hati bagi Muslim yang ada ya Mas ya. Karena ini terjadi pada bulan Ramadan ya. Tapi di balik itu semua, kita akan mencoba mencari tahu apa sebenarnya makna di balik itu semua. Konteksnya ini berkenaan dengan umat Islam pada umumnya. Apakah umat Islam nanti akan mengalami suatu masa atau sebenarnya sudah mendekati masa berakhirnya atau masa umurnya umat Islam ini akan sebentar lagi gitu loh Mas ya. Nah, ini nanti kita akan bercoba untuk mencari tahu situasi dan kondisi yang ada dilihat dari hal gaib nantinya. Sudah siap Mas Haji? Insya Allah siap. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak otomatis langsung terpental dan hancur. Kun hayakun.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjana bantu saya untuk membuka jalur kepekaannya Mas Haji. Apabila jalur kepekaannya Mas Haji ada yang menghalangi atau yang menutup, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurcahyani Nirwana bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan mampu menjelaskan tentang pesan apa yang terjadi, bahwa perang yang ada di Timur Tengah itu terjadi pada bulan Ramadan ini di tahun ini. Ketarik ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang Nirwana, apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjana, semakin energi semakin bertambah, semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurcahyani Nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib yang dalam tubuhnya Mas Haji sinkron dan semua pengetahuannya terbuka. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara ini? Muhammad ya. Iya. Muhammad ya? Iya. Oh, Mbah. Kok namanya kok asing ini kalau terdengar di Indonesia ini? Benar. Oh, dari mana ini kalau boleh tahu ini? Dari negeri Arab sana. Timur Tengah sana? Iya. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Ini saya panggil Mbah saja ya, biar familiar di Indonesia ya, Mbah. Silahkan. Tapi sebelum nanti berbincang, tadi Mbah sudah mengucapkan salam kepada saya. Artinya Mbah sudah Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Mbah sudah muslim, siapa muslim, Mbah? Alhamdulillah, kami sejak dulu sudah muslim. Sejak dulu? Iya. Nah ini terus kemudian? Tetapi kami disempurnakan di zaman ini oleh beliau sang penguasa alam, raja di raja seluruh alam gaib. Beliau sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum banyak berbincang, dengan izin Sang Yang Nurjana, hidangannya sesuai dengan makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Haji, tersaji di depannya. Kun fayakun. Monggo Mbah untuk dinikmati terlebih dahulu. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga minum dulu ya, Mbah. Silahkan. Iya. Ini kan di timur, di negeri Arab sana kan luas sekali nih, ya. Iya. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang di Padepokan Bedek ya, Mbah. Mohon maaf mengganggu. Mohon maaf mengganggu waktu dan mungkin tugas yang sekarang ini sedang dijalankan, ya. Tidak apa-apa. Ini tadi kok bisa kemudian ketarik ke sini tuh ceritanya bagaimana? Alhamdulillah, dengan doa yang panjenengan ucapkan tadi dengan izin beliau, alhamdulillah saya mendapatkan amanah untuk diundang ke sini. Dan itu menjadi tugas kami, yang mana kami ikut berjuang di akhir zaman ini bersama
calon pemimpin akhir zaman. Alhamdulillah nih Mbah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Berarti ini Mbah sudah tahu nih apa yang sekarang ini sedang kita cari tahu ya? Insya Allah yang boleh saya katakan. Nah, tapi sebelum nanti saya mau ke apa yang akan kami cari tahu ini Mbah. Ini saya mau tanya ini, bagaimana sekarang kondisi yang terjadi di sana ini? Yang jelas yang namanya peperangan pasti mengakibatkan banyaknya kehancuran maupun banyaknya korban jiwa dari manusia atau rakyat yang sekarang sedang puncak-puncaknya peperangan itu terjadi, dan peperangan itu benar-benar sangatlah besar karena peperangan antara negara besar sama-sama mempunyai kekuatan teknologi penghancur. Maka dari itu peperangan ini banyak kehancuran-kehancuran dari kedua belah pihak maupun korban-korban yang sangat banyak. Dan alhamdulillah pejuang-pejuang muslim yang ada di sana masih tetap semangat berjuang karena yakin bahwa mereka beserta dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka bersemangat tidak takut mati karena justru dengan kematian saat berperang di bulan suci Ramadan ini, mereka yang gugur akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau dilihat ini kan banyak yang beranggapan, wah negara sana itu Syiah, keluar dari hukum syariat agama Islam, ya kan? Kan banyak yang seperti itu, ya kan? Nah itu sebenarnya itu apa maksudnya itu Pak? Apakah memang sengaja itu diciptakan ataukah memang seperti apa ini? Yang jelas yang namanya Islam itu satu, dan sesama Islam yang sudah bersahadat pada Allah dan Rasulnya itu adalah Islam kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Dan sekarang ini banyak negara muslim yang menganggap negara Iran itu berseberangan keislamannya atau fahamnya. Maka dari itu negara Iran banyak dimusuhi dari negara Islam yang lain. Dan sebenarnya negara Iran itu adalah penyelamat dari muslim-muslim yang lain dan memberi contoh kepada muslim yang lain bahwa semangat berjuang membela agama Islam itu terlihat dari negeri Iran itu, yang mana negeri Iran itu tidak
terpengaruh dengan tipu daya dari negara adidaya, negara adikuasa. Dan dalam perang ini Iran membuktikan bahwasannya mereka benar-benar berperang untuk membela dari negara atau membela Islam. Karena negara Islam yang sudah diinjak-injak, yang sudah mau dihancurkan oleh negara adikuasa itu, disitulah peperangan ini adalah peperangan yang akan menuju peperangan yang sangat besar, yang nantinya akan menarik dari negara-negara yang mana akan perpihakan itu akan jelas, yang mana yang berpihak ke Muslim sesungguhnya dan perpihakan ke negara adidaya itu. Dan disitulah terlihat yang mana Islam sejati dan dari musuhnya itu adidaya yang akan menguasai seluruh dunia itu. Jadi nanti akan dinampakkan ya, siapa sebenarnya lawan, siapa sebenarnya kawan, siapa sebenarnya yang memang benar-benar tulus memperjuangkan agama Allah ini, siapa-siapa yang sebenarnya hanya bersandiwara. Sandiwara. Nah, berarti kondisinya sekarang di sana terus-terusan apa itu namanya terjadi peperangan rudal-rudal gitu ya? Benar. Sekarang sedang saling serang. Yang mana negara adidaya itu menyerang, membabi buta, dan dibalas Iran dengan menyerang juga, meluncurkan senjata-senjata yang super canggih yang belum pernah orang tahu. Senjata baru sudah diluncurkan. Berarti juga kalau seperti itu, kalau dilihat dari ini kan terjadi di bulan Ramadan ini ya Mbak ya? Iya. Sebenarnya kalau terjadi di bulan Ramadan ini apa sih Mbak pesannya ini? Apakah memang ya hanya sebatas semua kejadian yang memang ini terjadi atau memang ada suatu pesan tertentu gitu? Kejadian di bulan suci Ramadan yang seharusnya itu untuk ibadah, akan tetapi sekarang ini sedang terjadi peperangan, yang mana peperangan itu memang mengisyaratkan dari tanda-tanda kehancuran-kehancuran di akhir zaman. Bahwasanya kehancuran itu sudah akan terjadi, yang mana negara adidaya sana sudah tahu bahwasanya setelah kehancuran itu nantinya akan berdiri tegak atau dibangun lagi, yang mana yang menguasai dunia ini adalah dari umat Muslim. Mereka tahu bahwasanya nanti kebangkitan umat Islam itu akan terjadi, dan sebelum Islam bangkit
akan dihancurkan oleh mereka karena mereka merasa terancam. Berarti mereka sudah tahu ini. Yang jelas sudah tahu karena mereka juga mempelajari tentang sejarah maupun isi dalam Al-Quran. Walaupun mereka tidak mengimani dalam Al-Quran, akan tetapi mereka juga mempelajari itu, mempelajari isi Al-Quran itu. Berarti sebenarnya mereka itu yakin itu ya. Ya, jelas iya. Tapi mereka yang tidak mengaku ya, Mbah. Iya. Nah, ini kan kaitannya dengan umat Islam ini kan semakin lama kan ada yang mengatakan bahwa umur umat Islam itu tidak akan 1500 tahun ya. Iya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan itu seperti apa ini Mbah pandangan dari Mbah? Yang jelas, yang sekarang ini terjadi banyak bencana maupun peperangan itu sudah terlihat bahwasanya di akhir zaman ini sudah akan muncul sosok yang mana sosok itu akan menguasai dunia ini, yaitu beliau Imam Al-Mahdi yang akan segera muncul dan bertugas di dunia ini. Akan tetapi dari negeri adidaya sana memang juga mempunyai keyakinan bahwasanya mereka juga mempunyai sosok pemimpin yang sangat kuat, yaitu Dajjal yang akan memerangi Imam Al-Mahdi. Maka dari itu untuk mereka supaya menang akan menghancurkan negara-negara yang mana negara itu yang jelas negara Muslim, supaya Muslim tidak bisa menjadi negara yang maju. Gitu. Jadi berarti umur umat Islam kalau menurut pandangan Mbah, Umur umat Islam itu bangkit sebelum 1500. Itu bangkitnya. oh bangkitnya, Iya, berarti perlawanannya nanti ya. iya. Kalau sudah 1500 itu sudah lain ceritanya. Oh, berarti sudah tidak ada lagi mungkin ini. Saya tidak berani Oh, iya, iya. mengucapkannya. Berarti sebenarnya ini menuju ke sana ini, berarti ini sudah mulai dekat ini ya. Iya, Oh, 53 tahun lagi ya ini ya. Itu waktu yang singkat atau waktu yang lama, Mbah? sangat cepat sebenarnya itu. Terlihat sekarang waktu lebih cepat, terasa lebih cepat. Nah, akankah nuklir ini akan digunakan dalam peperangan ini, Mbah? Iya, akan ada. Akan ada. Nah, terus nanti efek-efeknya ke seluruh dunia luar biasa loh. Akan terjadi kehancuran yang sangatlah besar. Itu di tahun 2026 ini. Saya tidak berani. Kalau Itu masih rahasia. Masih Yang rahasia. jelas tanda-tandanya sudah ada. Ya. Nah, sekarang ini kan kondisinya kan sudah tidak lagi ada yang bisa membendung semuanya ini ya, Mbah. Iya, Berarti makin lama makin memuncak dong. benar. Makin lama peperangan itu akan makin besar dan akan melibatkan negara-negara yang lain nanti ikut berperang. Walaupun sekarang mereka sudah ada yang memihak-mihak, sudah ikut berperang, akan tetapi peperangan
mereka dari belakang atau baru membantu dari belakang atau tersembunyi. Dan tetapi sudah terlihat dari pihak-pihak mereka, pihak Muslim maupun pihak adidaya, sudah banyak negara-negara yang di belakangnya. Berarti yang tampil itu sebenarnya negara yang kita tahu ya kan, tapi di belakangnya sudah ikut membantu. Benar. Ya. Nah, terus kemudian nasib umat Muslim ini nantinya, Mbah, kan nggak hanya di daerah Timur Tengah kan, begitu juga ya ada di seluruh dunia ini seperti apa ini? Umat Muslim nanti seluruh dunia ini akan terombang-ambing dan akan terpecah belah. Yang mana yang benar-benar Muslim sejati atau Muslim benar-benar Muslim pasti akan berpihak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membantu saudara Muslim. Nah, kalau ada yang mempengaruhi itu, ini itu sebenarnya bukan berjuang membantu saudara, itu ada misi tertentu itu negara itu gitu. Nah, itulah di hatinya sudah dikuasai bangsa Dajjal, yang mana hatinya sudah dikuasai dan digelapkan mata hatinya, tidak bisa melihat dengan jelas yang mana yang benar-benar Muslim dan yang harus dibantu. Mereka justru malah menentangnya ya. Iya. Padahal jelas-jelas membela itu bangsa Palestina ya, Mbak ya. Iya. Ya. Nah, terus ini bangsa gaib yang ada di sana gimana ini? Bangsa gaib di sana juga membantu karena pertarungan itu bukan hanya di dunia nyata saja. Di sana juga ada leluhur Muslim di sana, yang mana leluhur itu juga ikut membantu dari gaib, karena peperangan itu sudah peperangan nyata dan gaib. Di sisi Muslim adalah jin-jin Muslim, dan dari sana memang dari iblis maupun pasukan Dajjal yang berperang, yang menyerang. Iya. Berarti selain peperangan yang nyata, peperangan gaib terjadi nih. Iya, benar. Kondisinya gimana kalau peperangan gaib ini, Pak? Sangatlah genting, karena itu peperangan yang sangat dahsyat, yang benar-benar peperangan yang menggunakan tenaga-tenaga yang sangat besar. Maka diwujudkan di nyatanya itu ledakan-ledakan yang sangatlah besar. Maka dari itu di sana juga di dalam gaibnya perang besar. Perang besar ya, Mbak juga ikutan ini? Benar. Pas waktu kemarin ada bom yang sampai membuat pemimpin tertinggi dari Iran itu, wafat itu, gimana kondisinya saat itu, Mbak? Itu sebenarnya tiba-tiba, akan tetapi kami semua sebenarnya juga sudah tahu bahwa di negeri Iran sendiri itu ada pengkhianat dari dalam. Tetapi pemimpin tertinggi itu memang sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak takut akan gugur dalam peperangan, karena jiwa raganya
hanya untuk negara dan Islam. Jadi mereka negara adidaya dan para sekutunya itu tertipu ya, bahwa ketika wafatnya beliau itu membuat perjuangan menurun, berarti bukan seperti itu ya Pak ya? Bukan seperti itu. Karena sang pemimpin tertinggi itu bukan hanya sebagai pemimpin negara itu, akan tetapi memimpin hatinya para rakyat yang menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempunyai pemimpin itu pemimpin yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pemimpinnya itu gugur dalam peperangan itu tidak mengendorkan semangat dari rakyat sana, justru malah semangat menggelora atau semangat berperang, tidak takut mati. Karena dengan berperang membela negara dan Islam, mereka jaminannya mati syahid. Amin, 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 amin. Nah, tentunya kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan umat Islam, umat Muslim sekarang ini, Mbak? Ya kan kita kan nggak bisa melakukan perang juga kan? Iya. Terus juga kan apa yang perlu dilakukan ini? Yang jelas untuk sekarang ini, kalau tidak bisa membantu dengan jiwa atau dengan raganya, maka bantulah dengan doa. Doakanlah saudara muslim yang sedang berperang supaya diberikan keselamatan dan diberikan kekuatan supaya bisa memenangkan peperangan ini. Karena dengan doa itu, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentaranya, yaitu malaikat, untuk membantu perjuangan umat muslim yang sekarang sedang berperang. Nah, tentunya kan ini kan sudah semakin memperkecil kita umat muslim itu ikut siapa ini ya Mbak ya? Iya. Nah, ini yang harus kita lakukan selain tadi mendoakan, menyumbangkan sedikit hartanya untuk membantu dari saudara-saudara atau dari rakyat yang terdampak di sana supaya meringankan. Nah, tentunya kan nanti akan muncul pemimpin akhir zaman kan? Iya. Nah, itu untuk supaya nanti kita itu bisa menjadi barisan beliau, supaya jadi pasukan beliau atau barisan beliau, maka mintalah petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipertemukan jadi barisannya beliau, pemimpin akhir zaman, yang mana sekarang ini pengikutnya sudah sangatlah banyak, sudah tersebar di Nusantara ini, sudah sangatlah jelas. Ada pesan lagi yang mau disampaikan, Pak? Berhati-hatilah di sekarang ini, memang fitnah Dajjal sudah merajalela, bisa memutarbalikkan fakta, yang mana kebenaran menjadi keburukan dan keburukan menjadi kebenaran. Maka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa
memilih antara yang baik dan yang buruk, dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terlihat yang benar dan yang salah. Amin 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 ya. Itu aja Mbah. Sudah cukup. Nggih, terima kasih ya Mbah. Nah ini berarti tadi lagi ngapain ini? Saya di sana sedang menjaga pasukan-pasukan yang sedang berjuang, ikut memberikan energi maupun perlindungan pasukan yang sedang berjuang, yang sangat keras perjuangannya. Nggih. Semoga Allah menguatkan, Allah memampukan perjuangan ya Mbah ya. Amin. Salam ya salam untuk saudara yang ada di sana. Terima kasih banyak sudah hadir di Padepokan Bedek. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugas yang sekarang sedang dilaksanakan ya. Saya juga minta maaf apabila ada kata-kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan ya Mbah ya. Tidak apa-apa, justru saya yang minta maaf. Hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Nggih, apa saling minta maaf ya Mbah. Nggih. Nah ini silahkan Mbah untuk bisa meninggalkan dan mohon untuk membawa efek-efek ya dalam tubuh Mas Haji ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Padepokan Bedek, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi tentang Ramadan 1447 Hijriah ini sudah tanda terjadinya perang yang nanti akan lebih besar lagi apa yang dikatakan oleh tadi yang dari Arab sana. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.